Assalamualaikum adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 6 SD bab 1. Judul babnya adalah Bangga Menjadi Anak Indonesia. Tujuan pembelajaran, kalian dapat mendiskusikan hal-hal yang membuat kalian bangga menjadi anak Indonesia, dari tempat lahir hingga bahasa. Kalian juga dapat mengenali ragam surat resmi dan surat pribadi, mengisi formulir, serta mahir menulis surat elektronik. Siap-siap belajar. Minggu pertama masuk sekolah di kelas baru pasti menyenangkan. Sudah 5 tahun kalian belajar bersama. Seberapa dalam kalian mengenal teman-teman sekelas? Yuk cari tahu dengan mengisi kuis ini. Karakter dan kemampuan baikku. Nah, pikirkan dalam hati 2 karakter baik atau kemampuan yang kalian miliki. Gunakan imajinasimu seluas-luasnya. Contoh, saya seperti burung elang. Kemudian teman-teman kalian akan menebak karakter dan kemampuan yang diwakili oleh benda atau hewan tersebut. Misalnya, kamu seperti burung elang karena matamu tajam. Atau kamu seperti burung elang karena kamu menjadi pengamat yang baik. Contoh lain, saya seperti pohon kelapa. Teman lain menebak, kamu seperti pohon kelapa karena kamu tinggi. Atau kamu seperti pohon kelapa karena kamu banyak gunanya untuk teman-teman sekelas. Ingat, hanya sebutkan sifat-sifat yang baik ya. Menyimak, judul bacaannya adalah Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampainya di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal ayahnya menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak meski khawatir. Dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi guru kelas 6 menyambutnya dengan senyuman lebar. Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk, ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Tolong suaranya lebih keras lagi biar semuanya bisa mendengar, kata Ibu Pertiwi. Nama saya Hana, saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan membungkukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. Terima kasih Hana, ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana? Ujar Bu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. Kamu asalnya dari mana? Oh ya, namaku Arjuna, biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa, Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar, sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana menyanggah ucapan Juna itu.
Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana. Karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana misalnya yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia. Sanggah Hana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Hana benar, aku lahir di Berlin, orang tuaku Jawa, aku tetap anak Indonesia, sahut Agni gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar, anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia? Lanjut Bu Pertiwi. Karena kita bisa berbahasa Indonesia Bu, kata Melody dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut, dia merasa belum mahir benar berbahasa Indonesia. Di sekolah lamanya bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir, dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana, nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa, timpal Juna. Seketika teriakan hu kembali bergema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menunjuk ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela yang kusennya dipasang tinggi khas arsitektur gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana yang rambutnya sudah habis tercukur. Maaf Bu Pertiwi, saya mau menyusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru, Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia melupakan cenderamata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantong-kantong berisi permen, wakashi, dan sisir tuse, buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerima sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata, "Jangan sampai lupa, namaku Juna." Kalian suka cerita Hana itu? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Tokoh utama dalam cerita ini bernama Hana. Lanjut nomor 2, apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Nah, Hana khawatir tidak dapat diterima oleh teman-teman di sekolah barunya. Nomor 3, apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti? Mengapa? Kekhawatiran Hana tidak terbukti karena teman-teman baru Hana terbuka berkenalan dengannya dan senang membantunya dalam menyesuaikan diri di sekolah barunya. Nomor 4, pada awal cerita Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Tentu setuju. Anak-anak Indonesia bersifat terbuka, berkawan, dan senang membantu. Nomor 5, apa saja yang akan kalian lakukan jika ada murid baru di kelasmu? Nah, misalnya ada teman baru di sekolahmu. Nah, kamu harus terbuka, berkenalan dengannya, dan juga menawarkan bantuan supaya dia tidak merasa sungkan di sekolah barunya. Sekarang tuliskan daerah asal kalian. Nah, ini sesuai dengan daerah asalmu. Lalu, apakah daerah yang kalian tulis tersebut tempat kelahiran, tempat tinggal, atau keduanya? Nah, jawablah sesuai dengan apa adanya. Kamu berasal dari mana? Apakah kamu di situ lahir dan di situ pula tempat tinggalmu? Kosakata baru. Nah, pada cerita ada banyak kosakata baru. Nah, contohnya adalah menjura, artinya membungkuk dengan
menangkupkan kedua tangan dengan maksud menghormat. Kalimat baruku, setelah tampil, penari itu menjula kepada para juri. Misalnya kamu tidak mengerti arti siang bolong. Nah, siang bolong menurut kamus adalah tengah hari ketika matahari sedang panas-panasnya. Contoh kalimat baruku misalnya, Andi bermain di lapangan sekolah pada siang bolong. Contohnya lagi itu bisa buah tangan. Buah tangan artinya barang yang dibawa dari berpergian, atau bisa juga disebut dengan oleh-oleh. Contoh kalimatnya, ayah membelikanku buah tangan setelah kembali dari Yogyakarta. Inilah kosakata baru, kamu bisa cari artinya di kamus besar seperti dokter, berdentang, berdegup, sampai cendera mata. Setelah itu kamu temukan kalimat baru yang sesuai dengan kosakata baru ini agar kamu lebih memahami arti dari kosakata baru ini. Bahas bahasa, tokoh cerita, dan sifatnya. Di kelas 5 kalian telah mempelajari tentang unsur-unsur instruksi dalam cerita. Di antaranya adalah tokoh cerita dan plot atau alur cerita. Tokoh utama cerita dapat berupa manusia, hewan, atau benda yang mengalami permasalahan di dalam cerita. Plot adalah rangkaian kejadian dalam sebuah cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Plot menggambarkan bagaimana tokoh cerita menyelesaikan masalahnya, tindakan atau perbuatan tokoh dipengaruhi oleh watak atau sifatnya. Cerita Aku Anak Indonesia, kalian mengetahui bahwa tokoh Juna memiliki sifat ramah, senang berteman, dan menikmati menjadi pusat perhatian. Ia mencairkan keraguan Hana dengan komentar-komentar lucunya. Nah, bagaimana sifat tokoh yang lain? Apa yang mereka lakukan dalam cerita? Semua tindakan tokoh ini membangun adegan-adegan yang terangkai dalam plot cerita. Pada cerita Aku Anak Indonesia, pada halaman sebelumnya, ada beberapa sifat tokoh. Ayo kita cari tahu. Tokoh utama itu adalah Hana. Sifat tokoh dia anak yang mandiri, berani, dan terbuka, tetapi kadang suka cemas. Tindakannya cemas menghadapi hari pertama sekolahnya, tetapi dia berangkat sekolah sendiri, berani berpendapat, dan memperkenalkan dirinya secara terbuka. Nah, untuk Juna, sifat tokoh dan tindakannya kamu bisa baca. Lalu ada Ibu Pertiwi, dia penuh perhatian dan berwawasan luas. Untuk tindakannya membesarkan hati dan memberikan penjelasan yang baik. Ada lagi tokoh namanya Salim, dia aktif dan percaya diri. Untuk tindakannya, menanggapi pertanyaan guru secara cepat dan berteriak spontan saat melihat sesuatu yang mengejutkan. Plot cerita Aku Anak Indonesia menggambarkan cara Hana mengatasi permasalahannya. Tindakan Hana merupakan bagian dari plot. Tindakan Hana juga menunjukkan sifatnya. Akhir cerita menggambarkan penyelesaian masalah Hana. Nah, sekarang tentukan permasalahan yang dihadapi Hana dan akhir permasalahan di akhir cerita Aku Anak Indonesia. Gambar dan isilah diagram berikut di buku tulis. Nah, di sini ada permasalahan Hana, yaitu Hana cemas menghadapi hari pertama sekolahnya karena ia baru pindah dari luar negeri. Kan Hana secara terbuka memperkenalkan diri dan berbagi dengan teman-temannya. Penyelesaian masalah Hana yaitu dengan ibu guru membantu Hana mengatasi kekhawatirannya dengan memperkenalkannya kepada teman-temannya sebagai anak Indonesia. Hana juga mau belajar memperlancar bahasa Indonesianya. Ayah Hana juga membantu agar Hana dapat lebih cepat akrab dengan teman-temannya. Diskusi dalam cerita Hana terdapat diskusi menarik tentang asal-usul. Menurut Salim, ia adalah anak Indonesia karena ia lahir di Indonesia. Tapi kata Melody, ia adalah Indonesia karena berbahasa Indonesia. Nah, diskusikan dengan teman dan guru tentang hal yang membuat kita menjadi anak Indonesia, kemudian tulis jawabannya. Contoh, nomor 1, nama tokohnya adalah Salim. Ia adalah anak Indonesia karena aku lahir di Indonesia katanya. Atau misalnya nama temanmu adalah Winda, tindakannya karena ia berbahasa Indonesia. Atau bisa juga nama temanmu misalnya adalah Andi, tindakannya karena orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Kamu bisa isi sesuai dengan hasil diskusi bersama teman-temanmu. Setelah itu bandingkan juga jawaban terhadap pertanyaan berikut ini dengan teman kalian. Hal-hal yang mestinya kulakukan sebagai anak Indonesia, jawabanku misalnya berteman dengan anak-anak yang berasal dari daerah atau suku yang berbeda. Misalnya jawaban temannya adalah belajar dengan giat untuk memajukan Indonesia. Nah, jawabanmu bisa berbeda dengan temanmu. Kalau ada perbedaan, kamu bisa tulis jawabannya di tabel ini. Menulis, sebagai anak baru sekolah, Hana harus melengkapi beberapa formulir administrasi. Salah satunya adalah formulir pendaftaran perpustakaan sekolah yang ia terima hari ini. Inilah contoh formulir yang akan diisi Hana. Yang akan Hana siapkan itu ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, alamat rumah, nomor telepon, serta tanda tangannya. Jadi formulir adalah kertas berisi pertanyaan resmi yang harus diisi. Kita biasanya menuliskan identitas diri di lembar formulir seperti nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir.
Formulir yang sudah dilengkapi adalah pernyataan resmi yang bisa merupakan permohonan. Contohnya adalah formulir pendaftaran, pemesanan yaitu formulir order atau penilaian. Berlatih mengisi formulir. Di sini kalian bermain peran bersama teman sebangkumu. Yang satu menjadi petugas perpustakaan dan yang satu lagi kepada calon pemustaka. Nah, kamu sebagai temanmu bisa bergantian mengisi formulir yang disediakan oleh petugas perpustakaan. Nah, selanjutnya kita akan menulis jurnal membaca. Kamu bisa baca beberapa buku, kemudian mengisi jurnal membacanya. Di situ ada judul buku, pengarang, penerbit, dan beberapa hal yang harus kamu isi setelah membaca bacaan tersebut. Untuk mengisi jurnal membaca tersebut, tentu kamu harus mempunyai bahan bacaan. Nah, di sini ada beberapa sumber bahan bacaan yang akan kamu baca untuk mengisi jurnal membacanya. Banyak hal yang akan kita bahas pada video ini. Salah satunya adalah bacaan bahasaku adalah bahasa Indonesia. Kemudian nanti kita juga akan menulis surat dan kita juga akan mempelajari berbagai macam jenis surat. Pembahasannya akan kita lakukan di video selanjutnya. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Nantikan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.